Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafazar Andika dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 dengan NIM 13046190033. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai biomembran. Seperti apa? Mari kita simak. Topik yang akan dibahas pada materi biomembran ini yang pertama adalah definisi, lalu ada struktur dan komponen, fungsi, dan juga mekanisme transport molekul pada membran sel. Oke, baik. Yang pertama kita masuk pada definisi dari biomembran. Sebelum membahas biomembran, kita tahu bahwa sel itu merupakan unit terkecil dalam suatu organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, sel itu memiliki protoplasma, yaitu merupakan isi sel yang terbungkus oleh membran. Nah, di sini biomembran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah bio yang artinya hidup. Yang kedua, membran artinya lapisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biomembran adalah lapisan tipis yang terdapat pada makhluk hidup dan bersifat semi-permeabel. Nah, biomembran dalam makhluk hidup ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah membran plasma, ada membran sitoplasma, dan ada membran nukleus. Menurut Beck pada tahun 1990, ketiga kategori tadi itu dapat dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Menurut Salisbury dan Ross pada tahun 1995, membran ini memiliki ketebalan 7,5-10 nanometer. Senyawa utama penyusun dari membran tersebut adalah protein dan lipid. Protein ini biasanya mencakup 0,5-2/3 dari total berat kering dari sebuah membran itu tersendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan komponen dari sebuah membran sel. Nah, pada membran sel ini terdiri atas tiga komponen utama. Yang pertama adalah lipid, ada protein, dan ada karbohidrat. Di sini lipid pada membran sel itu berbentuk fosfolipid. Nah, berikut adalah ada gambar struktur fosfolipid yang bila kita perbesar akan terlihat bahwa fosfolipid memiliki dua bagian. Yang pertama adalah bagian kepala dan ada bagian dua ekor. Bagian kepala dari fosfolipid ini mengandung fosfat dan gliserol yang bersifat hidrofilik. Sementara pada kedua ekornya ini mengandung asam lemak yang bersifat hidrofobik. Kemudian bisa kita lihat pada gambar bahwa terdapat bagian berwarna kuning yang ada di antara dari fosfolipid tersebut. Bagian berwarna kuning tersebut kita sebut sebagai kolesterol. Kolesterol ini berfungsi sebagai pengatur fleksibilitas dari membran sel itu tersendiri. Di membran sel ini, protein memiliki fungsi, di antaranya sebagai sarana transport molekul atau yang disebut channel, bisa juga sebagai enzim, dan juga bisa juga sebagai reseptor. Ada juga yang berfungsi sebagai pengikat. Nah, komponen yang terakhir pada membran sel ini adalah karbohidrat. Pada membran sel ini, karbohidrat berbentuk glikogen, sehingga ia dapat berikatan dengan lipid dan juga protein. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi dari membran sel. Jadi, fungsi membran sel itu tidak hanya sebagai pelapis dari sebuah sel atau organel, melainkan juga dapat berfungsi sebagai transport molekul untuk keluar dan masuk sel. Lalu, membran sel ini juga dapat berfungsi sebagai media penghantar kimia atau energi dari satu bagian ke bagian lainnya, dan juga dapat berfungsi untuk mempersiapkan lingkungan yang baik dan cukup untuk tempat keberlangsungan proses biokimia. Selanjutnya adalah transport molekul melalui membran. Nah, tentunya dalam sel itu pasti terjadi keluar masuknya molekul, atau ada juga metabolisme sel. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa fungsi membran sel salah satunya adalah sebagai transport molekul untuk keluar dan masuk ke dalam sel. Nah, karena membran sel ini sifatnya semi-permeabel, artinya tidak bisa segala molekul zat itu bisa keluar masuk ke dalam sel. Berikut ada beberapa golongan atau kelompok molekul berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama seperti kita lihat pada gambar, ada oksigen, karbon dioksida, air, dan NH3 dapat masuk dengan mudah melewati membran sel. Kenapa demikian?
karena molekul-molekul tersebut merupakan molekul yang kecil dan tidak bermuatan, sehingga mudah untuk melewati membran sel. Yang kedua adalah molekul besar yang mudah melewati membran sel. Contohnya adalah hidrokarbon. Nah, hidrokarbon tersebut adalah estrogen, progesteron, testosteron, dan lain-lain. Nah, kenapa molekul ini besar tapi mudah melewati membran? Hal tersebut dikarenakan sifat molekul tersebut adalah lipid soluble atau larut dalam lipid. Sedangkan membran sel ini mengandung fosfolipid, sehingga molekul besar larut lemak dapat mudah melalui membran sel. Yang ketiga adalah glukosa. Glukosa tidak mudah menembus membran sel karena molekulnya ini besar dan water soluble. Namun, glukosa bisa masuk ke dalam sel apabila terdapat glukos transporter yang diaktifasi oleh insulin. Dan yang keempat adalah ion. Kenapa ion tidak bisa menembus membran sel dengan mudah? Karena ion tersebut memiliki muatan, sehingga untuk masuk ke dalam sel itu harus melewati channel atau pompa protein. Baik, yang pertama adalah transport pasif. Disebut transport pasif dikarenakan pergerakannya ini hanya karena perbedaan konsentrasi, sehingga tidak memerlukan energi. Contohnya adalah difusi dan osmosis. Pada slide ini terdapat animasi sel darah merah sebagai contoh dari transport pasif osmosis. Jadi, sel darah merah ini akan menggembung apabila lingkungan di luar dari sel darah merah tersebut bersifat hipotonik atau berkonsentrasi rendah. Begitupun sebaliknya, apabila lingkungan luar sel darah merah bersifat hipertonik atau konsentrasi tinggi, maka sel darah merah akan mengkerut. Hal tersebut akan terus terjadi, sehingga akhirnya akan bersifat seimbang atau bersifat isotonik. Selanjutnya adalah transport aktif. Transport aktif ini berbeda dengan transport pasif. Transport ini merupakan pergerakan yang memerlukan energi sebagai transport ion atau molekul, baik dari ekstraselular maupun intraselular. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan molekul-molekul dalam sel. Oke, selanjutnya kita lihat contoh transport aktif pada animasi tersebut. Pada animasi tersebut terdapat ion potasium dan ion natrium. Lalu kita lihat di bagian tengah dari membran sel tersebut terdapat pompa ion yang fungsinya ini sebagai transporter dari ion potasium dan natrium ini. Nah, tentunya pergerakan pemindahan tersebut tidak mungkin dilakukan secara alami, sehingga pompa tersebut membutuhkan energi atau ATP untuk bekerja. Pada animasi tersebut terdapat 3 buah ion natrium menempel pada pompa. Kemudian disusul ATP yang menempel sebagai sumber energi. Setelah itu, pompa ini menjadi terfosforilasi dan berubah bentuk, sehingga ion-ion natrium yang menempel tadi akhirnya dapat keluar menuju cairan ekstraseluler. Kemudian, setelah ion-ion natrium tersebut terlepas, ion-ion potasium yang terdapat pada bagian ekstraseluler itu akan menempel pada pompa. Nah, setelah ion-ion potasium tersebut menempel pada pompa, fosfat yang tadi menempel pada pompa itu akan terlepas, sehingga pompa kembali ke bentuk semula dan potasium yang terlepas itu akan menuju intrasel. Siklus ini akan terus terjadi secara berulang dan terus-menerus. Nah, yang terakhir adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah transport zat dalam jumlah besar dengan cara membran sel itu melipat ke dalam dan mengangkut materi. Jika materinya padat, dinamakan fagositosis. Sementara jika materi tersebut berupa cair, disebut pinositosis. Sementara eksositosis adalah kebalikan dari endositosis. Jadi eksositosis adalah transport zat dalam jumlah besar dengan cara membran sel itu melipat keluar dan mengeluarkan zat. Sekian dari pemaparan materi biomembran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dari perlakuan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.